Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah berada di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Jumpa kembali dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya, Pendeta Arnianus Larosa, sebagai pemandu perbincangan kita. Acara Bincang GKI adalah sebuah acara yang dirancang untuk membahas topik-topik tertentu dari iman Kristen dan juga membahas isu-isu hangat yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja semua ini dibahas dalam perspektif iman Kristen. Nah, sahabat GKI TV, kali ini kita berbincang tentang Yesus sebagai Mesias Raja. Dan untuk memperbincangkan salah satu pokok penting dalam teologi atau ajaran gereja ini, telah datang di studio Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono sebagai narasumber kita. Selamat datang Pak Yo. Ya, terima kasih Pak Arnianus. Terima kasih, tidak bosan-bosan datang ke studio nih Pak, untuk menolong kita nih. Dengan senang hati. Bagaimana keadaan Bandung Pak? Ya, sama seperti Jakarta, harus memperhatikan distancing. Iya. Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono adalah seorang pendeta GKI ya, yang menjadi pendeta tugas khusus dari GKI Jawa Barat, dengan tugas khususnya sebagai pendeta universitas di UKM, Universitas Kristen Maranatha Bandung ya. Dan beliau seorang penulis yang sangat produktif ya. Kalau saya meminta beliau untuk menulis sesuatu, saya minta sekarang, besok sudah selesai biasanya. Buku terbaru beliau adalah Merayakan Peristiwa Mesias ya. Itu sudah terbit, baru saja terbit ya. Saya tadi sudah mendapatkan bukunya, terima kasih Pak. Dan beliau juga adalah orang yang memberikan ceramah-ceramah dengan berbagai macam bidang ya, termasuk bidang liturgika, ucapannya tafsir rasionalis. Beliau adalah salah seorang yang menggeluti itu. Nah, Pak Yo, kita berbicara tentang Yesus sebagai Mesias Raja. Ya. Emang ada berapa macam sih Mesias Pak? Kok ada Mesias Raja? Ya, biasanya yang dipahami itu ada dua. Ada dua, oke. Ya, jadi ada Mesias Raja, ada Mesias Imam. Oke. Dan sebenarnya pemahaman ini cocok dengan penemuan yang dilakukan pada tahun 47. Penemuan yang ada yang disebut dengan Dead Sea Scrolls. Oh, naskah laut mati. Ya, gulungan laut mati. Di sana ternyata ada satu kelompok Essene. Ya. Nah, kaum Essene itu juga memahami Mesias itu dua. Karena itu disebut Mesias kembar. Mesias Imam dan Mesias Raja. Gitu. Oke. Nanti kan kita akan berbincang tentang Mesias Raja secara khusus Pak. Ya. Nah, tapi sebelum ke sana, bisa sedikit disinggung, diberi penjelasan apa sih Mesias Imam itu? Ya. Jadi di dalam Mesias Imam itu mempunyai satu bidang tugas yang khusus, yaitu tentang aspek rohani, tradisi iman, lalu ritual atau ibadah, lalu otoritas ajaran. Dan mereka punya peran yang juga khusus, yaitu sebagai mediator yang dipilih Allah untuk mendamaikan umat dengan Tuhan. Apakah kalau kita sedang berbincang tentang tadi Yesus sebagai Mesias Raja dan juga ada Mesias Imam, apakah memang ini khas dari pengharapan mesianis yang ada di komunitas Essene tadi Pak, di naskah Qumran itu laut mati? Apakah ini pengharapan mesianis yang khas mereka, atau sebenarnya tidak khas kelompok ini juga? Tidak. Ternyata saya setelah pelajari tidak. Ya, kaum Essene berkata seperti itu, tapi sebenarnya di dalam diri Yesus pun juga ada dua aspek ini, begitu. Oke, jadi ini sebenarnya bukan hanya sebuah pengharapan mesianis yang ada dalam sebuah komunitas tertentu, namanya komunitas Essene itu bukan, tapi ini adalah sebuah pengharapan mesianis yang memang tumbuh dalam sepanjang sejarah pengharapan atau nubuat tentang Mesias. Ya, bahkan Yesus sendiri pun juga menyatakan dengan jelas tentang dua jabatan itu di dalam dirinya. Nah, baik Pak, supaya kita bisa gampang membedakan nanti, bisakah Pak Yo memberikan penjelasan yang membedakan sebelah kriteria? Apa sih kualifikasi kriteria yang bisa kita lekatkan pada seseorang kalau kita mengatakan, oh, dia ini seorang Mesias Imam atau seorang Mesias Raja? Ini apa sih
identitas atau ciri khasnya, Pak? Ya, jadi yang pertama tadi kan ditanyakan bagaimana Mesias Imam tadi kan ya. Saya menjawabnya itu berkaitan dengan seluruh aspek rohani, tradisi iman, ritual atau ibadah, lalu otoritas ajaran dan mediator antara Allah dan manusia. Okay. Lalu kalau Mesias Raja itu memang berkaitan dengan aspek politik. Jadi aspek pemerintahan, militer, pengaturan kenegaraan untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan umat, begitu. Nah, karena itu harapan mesianis ini baik yang ada di Perjanjian Lama, tapi juga di dalam diri Yesus sendiri dinyatakan ya sebagai, karena itu Mesias kembar itu tidak dipilih salah satu, tetapi dia integral, dia utuh. Yang namanya Mesias itu harusnya dua ini ya, dua bagian ini harusnya tertampilkan, termanifestasikan di dalam hidup dan karyanya. Dan kalau di dalam Mesias Imam itu orang bertanya apa dasarnya Yesus Imam? Memang benar kalau di surat Ibrani bahwa Yesus itu adalah menurut peraturan Imam Melkisedek. Tapi sebenarnya dari sudut biologis Yesus itu adalah Mesias Imam. Karena misalnya kalau kita membaca dalam Lukas pasal 1 ayat 5, itu disebutkan bahwa Elisabet ya, jadi istri dari Sakaria itu anak Harun ya, keturunan Harun maksud saya. Nah, padahal kita tahu Elisabet itu kan saudaranya Maria. Berarti Maria ini juga adalah keturunan Harun. Jadi ketika Yesus juga lahir dari rahim Maria, dia juga mempunyai darah Imam Harun itu di dalam dirinya ya. Dan di dalam konteks ini kita bisa mengerti mengapa Yesus dengan Yohanes Pembaptis juga adalah pribadi yang memang mewarisi keimaman Harun itu dalam tugas pelayanannya ya. Jadi sebagai Mesias Imam, dan gereja sangat familiar dengan gelar ini. Karena dengan Mesias Imam inilah Yesus melaksanakan tugas sebagai penyelamat ya dalam bidang rohani, sehingga kematiannya di kayu salib sebagai peristiwa pendamaian manusia dengan Allah, begitu. Dan itu lebih menyenangkan mendengarkannya ya. Ya. Itu kuat ya. Nah, sekarang kalau Mesias Raja, Pak. Mesias Raja dalam Injil beberapa kali disebutkan panggilan Yesus adalah anak Daud. Ya. Nah, panggilan ini bukan sekedar panggilan kosong. Ketika disebutkan Yesus anak Daud, itu sebenarnya menggemakan nubuat para nabi bahwa inilah Mesias yang dilahir dari keluarga Daud. Dan dalam hal inilah Yesus memerankan bahwa di dalam peran dia sebagai Mesias Raja, ya, dari Raja itu kan punya satu kekasan dalam otoritas ucapan. Jadi di mana-mana konsep raja adalah hukum gitu ya. Adalah hukum ya. Kalau orang Jawa itu sabdo pandito ratu. Sabdo pandito ratu ya. Jadi apa yang dikatakan raja itu adalah ucapan Tuhan. Dan di dalam konteks ini kata-kata raja seperti gambaran Allah yang menciptakan semesta alam itu. Berfirmanlah Allah, ya, jadilah dan terjadilah. Gitu. Nah, karena itu otoritas raja ini juga terlihat di dalam diri Yesus. Ketika dia berkata jadilah dan terjadilah. Ya. Saya ingat itu satu ungkapan yang familiar di masyarakat namanya kun fayakun. Ya, jadilah dan terjadilah begitu. Dan saya ambil misalnya di dalam Matius pasal 8 ya, ayat 13. Misalnya ungkapannya seperti ini ya, Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Ya. Dan saat itu pun juga terjadilah. Hamba perempuannya sembuh. Ya. Jadi dia punya otoritas ucapan itu untuk berkata-kata, untuk membuktikan bahwa dia adalah raja. Saya ingin menarik ke belakang sedikit ya Pak. Aspek-aspek apa sih yang ada di dalam nubuat-nubuat para nabi mengenai Mesias Raja ini? Kan tadi Pak Yo mengatakan ini aspek politik. Ya apa sih Pak? Apa sih intinya kalau Mesias Raja itu? Kalau tadi kan kalau Imam kan mengantarai secara keselamatan. Kalau Mesias Raja itu apa sih? Ya,
Jadi kaitannya dengan perjanjian lama, Iya, Pak? iya. Ya, dengan perjanjian lama ya. Jadi ini satu pertanyaan yang saya kira sangat penting, Pak, untuk kita ulas gitu ya. Jadi karena itu muncul pertanyaan, apakah Yesus dalam jabatannya sebagai Mesias Raja itu pernah dinubuatkan dalam perjanjian lama? Karena kalau tidak pernah dinubuatkan itu gagal loh, Pak. Walaupun dia mengklaim adalah Raja, walaupun dia punya otoritas, kata nubuat ini penting gitu. Karena dalam nubuat itu menegaskan adanya kesinambungan yang utuh antara kesaksian perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kalau tidak ada nubuat yang menjadi titik atau benang merah yang menyambungkan hal itu, maka kemesiasan Yesus sebagai Raja itu bisa diragukan. Kalau nggak ada nubuat itu lubuat namanya. Iya. Jadi misalnya ya, ini dikatakan Yesus. Misalnya Yesus di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 64 ya, ketika Yesus diadili oleh Pilatus. Yesus berkata, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Dan ini ucapan Yesus ini sebenarnya merujuk dari kata-kata Nabi Daniel. Ya, jadi kita bisa melihat di dalam Daniel pasal 7 ya, ayat 13 dan 14. Jadi tolong pemirsa juga membuktikan ya kata-kata Yesus, kata-kata nubuat ini. Di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 14 menyatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti Anak Manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Nah, lalu 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai Raja. Nah, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi di dalam nubuat inilah yang dikatakan Yesus di dalam Matius pasal 26 ayat 64. Jadi ada satu ungkapan yang eksplisit bahwa Yesus secara sengaja menggunakan nubuat Nabi Daniel terhadap dirinya. Karena itu tidak mengherankan kalau Yesus secara intensif juga menggunakan predikat anak manusia. Ya, karena memang di dalam kitab Daniel menyebutnya anak manusia. Dan itu tidak main-main. Di dalam ungkapan Yesus itu kata anak manusia ada 81 kali. Di dalam nubuat Yesus. Nah, kata-kata Yesus bahwa dia adalah anak manusia. Oke. 81 kali. Jadi sebenarnya kalau gitu kan Pak, berarti Yesus itu mengatakan bahwa apa yang dikatakan dalam kitab Daniel itu ya, pasal 7 terpenuhi di dalam diri saya, begitu? Dirinya, ya. Itu kan klaim Yesus. Klaim Yesus. Ya. Apakah itu dia betul-betul perlihatkan bahwa yang dikatakan dalam kitab Daniel itu sungguh-sungguh hadir dalam dirinya? Itu nanti kita akan percakapkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
3052990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Rian Rosa di kanal YouTube YKB GKI TV. Sahabat GKI, kita sedang berbincang tentang Yesus sebagai Mesias Raja bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, Master of Theology. Pak Yo, tadi kan di ujung segmen pertama kan saya mengatakan bahwa ketika Yesus mengutip kitab Daniel, ya, kitab Daniel 7 ayat 13. Ya, itu kan ia hendak mengatakan bahwa yang dinubuatkan itu ya diri saya. Ya, itu kan klaim Yesus, ya. Itu klaim Yesus. Nah, tapi kan seseorang sebenarnya apakah benar klaim itu, kan mesti dibuktikan. Benar. Dibuktikan entah melalui, yang belum tentu melalui ciri-ciri yang ada dalam diri seorang raja karena ia mengklaim diri, atau kita bicara mengenai Yesus sebagai Mesias Raja. Apakah Yesus membuktikan apa yang ia klaim itu, Pak? Ya. Jadi pertanyaan ini untuk mempertegas jangan sampai hanya klaim-klaim saja. Betul. Ya. Nah, kalau klaim-klaim ya banyak ya di dalam kehidupan sehari-hari banyak orang membuat klaim kan begitu kan. Nah, tapi buktinya itu ya ternyata tidak ada begitu kan. Nah, kalau tidak ada namanya Mesias palsu. Jadi kalau itu raja ya berarti raja palsu kan begitu kan. Nah, berarti kan pembuktian itu penting begitu kan. Nah, pembuktiannya adalah bahwa yang pertama itu ada konsistensi. Jadi harus ada konsistensi. Jadi konsistensi yang pertama adalah Yesus berulang kali bahwa apa yang dia kerjakan, mujizat-mujizat yang dia lakukan itu senantiasa dikaitkan dengan kerajaan Allah. Ajaran-ajaran yang dia sampaikan, perumpamaan-perumpamaan hal kerajaan surga seumpama gitu. Tetapi ini juga dibuktikan bahwa konsistensi ini juga dilakukan yang pertama misalnya ketika dia diadili oleh Pilatus. Ya, diadili oleh Pilatus, mari kita lihat di dalam Injil Yohanes ayat 18 ayat 36 dan 37. Ya, saya kira ini satu ayat yang penting untuk dibaca dulu sebentar sebelum saya menjawab yang kedua tadi. Yaitu Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Dia menyebutkan bahwa dia punya kerajaan. Okay. Lalu yang kedua di dalam ayat 37, ketika dia ditanya menjawab pertanyaan Pilatus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja." Lalu dikatakan oleh Yesus, "Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Jadi karena dia adalah raja dengan kerajaan, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang. Nah, lalu pembuktiannya adalah tadi dikatakan bahwa klaim-klaim itu dibuktikan secara otonom di dalam diri Yesus. Nah, karena itu berulang kali Yesus itu menyebut dengan kata ego eimi. Aku mau, jadilah. Jadi perkataan raja itu dibuktikan di dalam tindakan-tindakannya, di dalam ucapan-ucapannya, tapi juga di dalam perbuatannya. Bertuah gitu ya. Perkataan itu apa yang dikatakan itu menjadi gitu ya, loh. Ada powerful begitu ya, powerful gitu. Nah, powerfulnya itu adalah apa? Dengan kata seketika. Seketika itu juga. Jadi tidak membutuhkan, seketika itu juga. Maka dengan kata seketika itu mengatakan bahwa apa yang diucapkan itu tidak membutuhkan semacam waktu ya sebagai durasi. Tetapi sesuatu yang sebagaimana saat diucapkan langsung terjadi begitu. Bukan rekayasa.
Bukan rekayasa, jadi tunggu dulu. Ya, coba cari dulu gitu ya. Dipersiapkan atau ya mungkin kasih obat dulu. Atau mau bagaimana ya, dipersiapkan lah di belakang layar gitu ya. Ini tadi berkaitan dengan ucapan Yesus kepada perwira ya, Pak. Perwira ya, semuanya dalam hal mujizat Yesus semuanya seketika itu juga. Ya. Apakah itu air berubah menjadi anggur? Ya. Apakah juga membangkitkan orang mati? Ya. Dia tidak pernah meminta kepada Allah seperti kebiasaan para nabi untuk diberikan otoritas itu, gitu. Nah, karena itu di dalam teologi Perjanjian Baru, Yesus adalah manifestasi kerajaan Allah yang mana dia sendiri adalah sang raja itu sendiri. Jadi bahwa dia adalah Mesias, raja, dibuktikan sama seperti raja. Perkataannya itu berkuasa. Ia mengatakan apa dan itulah yang terjadi. Yesus di dalam karya-karyanya juga menunjukkan hal yang sama. Dia katakan sembuhlah maka menjadi sembuh. Berubahlah maka menjadi terjadilah perubahan yang diharapkan. Apalagi, Pak? Jadi yang kedua adalah ini khas dalam ajaran tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa dia berulang kali menyebutkan kata kerajaan Allah. Ya, dan itu memang di dalam Perjanjian Baru ya, misalnya di Matius saja itu ada 32 kali kata Basileia Tuteo, kerajaan Allah. Kalau dari Matiusnya aja 32 kali. Kalau Perjanjian Baru ada 162 kali gitu. Kata Basileia Tuteo. Ya, Basileia Tuteo, kerajaan Allah gitu. Berarti Yesus di sini mau mengatakan bahwa pusat ya karyanya dia ini adalah menghadirkan sebagai penghadir atau manifestasi dari kerajaan Allah itu. Ya, jadi karena itu seluruh aspek kehidupannya, mulai dari kelahirannya, karya-karya, mujizat, pengajaran, wafat, kebangkitan, kenaikannya ke surga, itu dilakukan dalam konteks itu. Ya, dan contohnya adalah satu poin dalam satu ayat tadi, pembuktian tadi, Lukas 11 ayat 20. Ya, di mana di dalam Lukas 11 ayat 20 dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi manifestasi mujizat ini bukan orang supaya wow gitu, kagum, tetapi sesungguhnya realitas kerajaan Allah itu datang di dalam kehidupan manusia. Jadi kata yang utama di sini adalah kata aku yang sebagai kata ego dari Kristus itu, ya. Jadi Yesus sebagai penghadir atau sebagai subjek yang menentukan kehadiran kerajaan Allah. Kuasa raja itu ada dalam dirinya begitu. Dan itu terwujud melalui pelayanannya. Jadi melalui ucapan dan pelayanannya. Jadi dia tidak sekedar mengusir setan, tidak sekedar menyembuhkan, tetapi saat peristiwa itu terjadi, orang ini mengalami bagaimana realitas kerajaan Allah itu membebaskan dia dari belenggu kuasa dunia yang mengikatnya dia selama ini. Bukan untuk membuat orang impress, membuat orang terkesan dengan atau kagum gitu ya. Ini adalah penanda bahwa kerajaan Allah sedang bekerja hadir di dalam orang ini dan mentransformasi begitu. Nah, ini bagian yang penting. Banyak orang misalnya kesaksian mujizat disembuhkan, tapi pertanyaan saya, apakah hidupnya berubah? Ya kan? Kalau mujizat itu tidak membawa perubahan yang esensial, ya saya anggap itu bisa karena sugesti. Tetapi yang saya maksudkan, mujizat yang dilakukan Yesus ini memang mengubah kehidupan seseorang ini. Dia tidak hanya disembuhkan dari misalnya kerasukan setan, tapi dia dikembalikan lagi, ya, harga dan martabatnya sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, begitu. Nah, saya sedikit ingin mundur ya, Pak. Jadi kan apa sih tugasnya Mesias Raja? Kalau Mesias Imam kan kita lebih mudah nih, Pak, memahami ya, dan sering diberitakan kan imam itu dalam penebusan. Yesus sebagai Mesias Imam ya, penebusan, pengantara antara manusia dengan Allah. Nah, kalau Mesias Raja tadi kan Pak Yos sedikit singgung, ini ada kaitan dengan aspek politik. Apa sih kalau misalnya entah di Perjanjian Lama atau di Perjanjian, itu apa sih khas dan tugas-tugas atau yang dikerjakan oleh seorang Mesias Raja itu, Pak? Ya. Dan kita seringkali salah paham dengan kata politik, ya.
Jadi seakan-akan politik itu berkaitan dengan satu aspek yang berkaitan dengan kenegaraan yang sifatnya peraturan tata kelola negara begitu. Tetapi maksudnya politik di sini adalah menyangkut sesuatu yang lebih mendasar, bahwa Yesus sebagai imam raja itu, Mesias raja itu juga melakukan satu politik yang mana membawa intinya itu pembebasan. Jadi misalnya di dalam ucapan Yesus di awal ya, misalnya ketika dia datang ke Nazaret, dia menyampaikan misinya ya. Itu di dalam Lukas pasal 4 itu ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia mengutus aku untuk apa? Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah kan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Politis. Ada satu karya yang lebih besar daripada sekedar tabib, lebih besar daripada sekadar imam yang mendamaikan manusia, tapi juga memperbaiki sebuah konstruksi masyarakat. Bagi kita lihatnya politik kan tidak sekadar itu, tapi ada satu konstruksi masyarakat ya, struktur-struktur sosial yang tadinya itu menindas, yang tanda petik itu tidak manusiawi, dehumanisasi, ya direkonstruksi ya, menjadi sesuatu yang baru, ya, mengalami dekonstruksi supaya menghasilkan rekonstruksi. Ya, dan ini memang dinubuatkan oleh para nabi ya, bahwa Mesias Raja itu akan melakukan tugas-tugas pembebasan seperti ini, begitu Pak? Ya, pasti Pak, karena itu karena begini, Mesias Raja itu kan ada patronnya Pak. Patronnya itu apakah dalam hal ini contoh yang kuat itu adalah Daud, adalah Salomo. Memang dia membuktikannya di dalam satu pemerintahan begitu. Nah, tapi batasannya yang dilihat oleh umat Israel adalah batasan pembebasan atau pendirian kerajaan pada lingkup umat Israel. Nah, kalau Yesus itu di dalam konteks yang seperti ini, maka dia paling tinggi disebut Mesias Raja ini kalau dia bisa mengusir tentara Romawi, penjajahan Romawi. Tetapi yang dia lakukan kan sesuatu dimensi yang sifatnya melampaui ruang dan waktu. Artinya sebenarnya bahwa kalau dikatakan Yesus adalah Mesias Raja, adalah dia Mesias yang berkarya untuk melakukan penataan atau tadi dalam bahasa Payo rekonstruksi dari dunia atau tatanan dunia yang tadinya tidak adil, yang sifatnya menindas, yang sifatnya pro pada kelompok-kelompok tertentu, ya, menjadi sebuah tatanan yang adil bagi semua. Betul. Ya, tatanan yang adil, dan tatanan yang bukan adil dalam arti yang seluas-luasnya. Pak, tadi kan kalau Pak Iyo mengutip Lukas 4 ayat 18 itu kan kutipan Yesaya kalau tidak salah ya, Pak. Nubuatan ya dari Yesaya, Bapak. Itu kabar baik kepada orang miskin, pembebasan orang buta disembuhkan. Kalau agak gampang ini masalah ekonomi, kemiskinan, masalah kesehatan orang buta, lalu kaum tertindas, masalah politik. Praktis barangkali ya, perindasan, lalu para tawanan itu juga. Artinya memang Mesias Raja itu berkarya untuk melakukan pembebasan politik dalam arti yang seluas-luasnya, tapi dalam kerangka keselamatan yang menyeluruh, begitu Pak? Betul, benar Pak. Itu bagian dari karya keselamatan yang Tuhan sedang kerjakan, begitu Pak? Iya, benar Pak. Nah, apakah pesannya, apakah dampaknya, maknanya kalau kita mengatakan Yesus itu adalah Mesias Raja dalam kehidupan kita sekarang sebagai gereja yang ada di tengah-tengah dunia pada masa kini? Kita akan bicarakan setelah informasi berikut ini.
Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat, jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Arnius Taros sebagai pemandu perbincangan kita. Dan sahabat DKB GKI TV, kita sedang berbincang tentang Yesus sebagai Mesias Raja. Ini segmen yang terakhir ya, tapi rekan-rekan sahabat DKB masih dapat mengajukan pertanyaan atau memberi komentar di chat room yang tersedia ya. Dan nanti narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono akan memberikan respons tentu saja atas pertanyaan atau komentar yang saudara-saudara berikan. Pak Yok, kita lanjut ya Pak. Silakan Ini Pak. segmen terakhir. Tadi di ujung segmen kedua kan saya bertanya apa implikasinya atau maknanya lah sebut kalau Yesus itu adalah Mesias Raja. Benar. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu nanti menjadi bagian pertanyaan saya yang terakhir kepada Pak Yok. Saya jadi teringat ini, padahal ini menarik ya. Kalau kita lihat kan Yesus itu ketika disalibkan, di atas salib ada tulisan INRI. Ya. Apa? Yesus Nazarenus Rex Judayo. Yesus orang Nazaret, Raja orangnya. Raja orangnya. Nah, apakah ada kaitannya dengan itu, Pak? Ya. Penyebutan Yesus sebagai Mesias Raja. Ya. Tentunya yang ditulis oleh Pilatus tentunya tidak dalam rangka untuk positif ya, sebenarnya dalam rangka memperolok-olok, meledek ya. Dan itu meledeknya pakai 3 bahasa ya. Jadi supaya ledekannya itu mendunia lah. Viral. Ya, baik dalam bahasa Ibrani ya, dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin. Jadi supaya itu viral begitu. Tetapi di balik ledekan itu, ketika itu ditaruh di salib itu, sebenarnya juga ingin tampilkan apakah Yesus seperti ledekan itu sendiri. Dan Yesus membuktikan bahwa karakternya ya, jadi karakter sebagai raja itu dibuktikan. Terlihat di salib. Karena dalam psikologi itu yang paling ampuh ya untuk membongkar atau memperlihatkan watak asli adalah saat seseorang menghadapi satu situasi
sulit ya, suatu situasi kritis atau situasi krisis mengancam kehidupannya itu akan terlihat seluruh watak aslinya yang tadinya bisa disembunyikan, tadinya bisa pakai topeng, ini semuanya terbuka begitu. Dan ternyata ketika Yesus disalibkan, itu terlihatlah watak aslinya yang justru di sanalah watak seorang raja, karakter seorang raja. Apa itu? Ya, apakah sikap Yesus yang justru bisa mengampuni ya orang-orang yang menyakiti itu ya. Jadi dia berkata pengampunan kepada ya, ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan seluruh tindakan di dalam peristiwa salib yang kemudian di dalam liturgi itu disebutkan ada 7 kata salib, hanya untuk mau mengatakan bahwa kata-kata yang begitu agung, penuh kearifan, penuh dengan daya cinta yang luar biasa, itu terlihat saat Yesus itu disalibkan. Karena itu Injil Yohanes sengaja menyebutnya salib sebagai peristiwa peninggian. Jadi bukan salib itu peristiwa perendahan, justru dalam salib itu bila Yesus ditinggikan, ya. Dari situlah orang bisa melihat siapakah dia yang sesungguhnya. Jadi apakah bisa dikatakan Pak, di samping Yesus memperlihatkan wataknya sebagai raja, apakah peristiwa salib itu atau melalui peristiwa salib itu sebenarnya ya tentu bisa kita berbasis pada ledekan yang dibuat oleh Pilatus yang sebenarnya ia sedang mengatakan yang sebenarnya bahwa dia adalah raja. Itu bukan hanya watak Yesus sebagai raja, tapi watak kerajaan Kristus. Kerajaan seorang raja yang rela berkorban demi warganya, bukan raja yang mengorbankan warganya demi keselamatan dirinya. Ini apakah mau mengatakan itu kah? Ya. Jadi yang sangat menarik, misalnya Injil Yohanes itu tidak pernah mengatakan Yesus itu mati. Tapi yang dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi menyerahkan nyawanya. Dan itu yang juga dikatakan, mungkin satu ayat yang sering kali diabaikan banyak orang itu Yohanes pasal 10. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa lagi mengambilnya. Jadi dia itu adalah bukan mati karena kekurangan darah, bukan mati karena kesakitan, bukan mati karena salib, tetapi karena di dalam salib dia memberikan. Nah, karena itu kata yang tepat dalam peristiwa salib adalah sacrifice, ya, mengorbankan, mempersembahkan, begitu. Bukan victim. Maka jiwa victim dari seorang raja yang sesungguhnya itu dia memberikan. Tadi yang Bapak bilang bahwa dia justru memberikan nyawanya daripada mengorbankan orang lain. Kalau victim, jiwanya victim, dia akan mencari korban. Siapa yang bisa saya korbankan? Kalau perlu saya play victim. Jadi, seperti pemimpin-pemimpin tertentu. Ya, jadi seperti memainkan jadi korban begitu ya. Nah, itu seringkali dalam kehidupan kita betapa banyak kita nih berperan sebagai victim. Atau kita memerankan sebagai pura-pura sebagai korban gitu. Tapi di balik itu sebenarnya kita enggan untuk memberikan yang ada pada diri kita untuk kebaikan dan keselamatan orang lain begitu. Jadi wataknya sebagai raja atau watak kerajaan adalah raja dan kerajaan yang melakukan apapun demi keselamatan mereka yang ada dalam kerajaannya, begitu ya Pak? Bukan mengorbankan siapapun demi kehidupan sang raja. Betul. Begitu ya Pak ya? Betul. Nah, kalau nggak salah ya Pak, ini kan bidang kalian Pak Yo, saya bisa salah mengingat. Itu bacaan tentang peristiwa salib juga itu ditempatkan sebagai bacaan dalam Minggu Kristus Raja ya Pak? Ya, jadi sebelum Advent pertama. Iya. Atau menutup seluruh rangkaian Minggu biasa itu diakhiri oleh Minggu Kristus Raja. Kalau tahun ini nanti tanggal 22 kalau nggak salah November. Bulan November bisa bergeser antara November lah pokoknya sekitar itu. Jadi apakah memilih teks itu dalam sebagai bacaan dalam Minggu Kristus Raja itu untuk memperlihatkan paradoks atau watak kerajaan
Yesus itu. Ya. Jadi di sana dengan sebutan Minggu Kristus Raja hendak memberikan satu kontras, satu pola, satu model. Coba seluruh pemerintahan, kebijakan-kebijakan politis, karakter-karakter pemimpin, apakah seperti Yesus? Yang memang dari dasarnya yang paling dalam itu memang seperti yang kita tadi diskusikan adalah memberikan, mempersembahkan hidupnya. Atau berapa banyak para emperor, para penguasa, ya, Yang kepala negara yang orang mengorbankan supaya dia tetap kuat, bertahan. ya, bertahan begitu. Ya. Nah, politik-politik semacam ini adalah politik yang senantiasa menimbulkan genosid, yang menimbulkan pembantaian, ya, penderitaan yang begitu dahsyat. Dan seringkali kemuliaan-kemuliaan, keagungan, kejayaan itu dibangun. Berapa banyak musuh yang dapat saya binasakan? Baik ya. Jadi watak kerajaan, ada watak kerajaan dan raja yang memang melakukan apapun, bahkan berkorban apapun demi keselamatan mereka, warga kerajaan. Saya ingin kembali pada pertanyaan saya di ujung segmen yang kedua tadi, Pak. Tadi Pak Yo kan untuk menjelaskan yang dikerjakan oleh Mesias Raja adalah mengutip Lukas 4 ayat 18 bahwa membebaskan kabar baik kepada orang miskin, orang buta disembuhkan, pembebasan bagi para tawanan, ya. Berdasarkan apakah dampak, ya, apakah makna pengakuan Yesus sebagai Mesias Raja itu dalam kehidupan kita yang real. Utamanya kalau dikaitkan dengan sebelah tadi misalnya kabar baik orang miskin, aspek ekonomis, orang buta aspek kesehatan, para tawanan aspek politik, ya, orang yang tertindas aspek sosial, tertindas kan seperti orang Samaria kalau tidak salah itu kan yang dimaksud. Nah, apa relevansinya, apa yang mesti kita kerjakan sebagai gereja kalau kita atau ketika kita mengatakan Yesus adalah Mesias Raja? Jadi saya kira ini bagian yang menantang, ya. Menantang artinya harusnya orang bisa mengatasi tantangan itu di dalam realitasnya. Yang pertama boleh saya katakan bahwa kerap kali gereja berhenti pada makna teologis Yesus sebagai Mesias Imam gitu aja, selesai gitu. Lalu bagian yang sifatnya raja atau berkaitan dengan konstruksi sosial politik ini tidak disinggung begitu. Nah, padahal disinilah letak titik lemah peran kita sebagai gereja yang menempatkan harusnya kemesiasan Yesus ini ditempatkan secara utuh. Baik dia sebagai penebus yang mendamaikan manusia dengan Allah, tetapi juga harus ada efeknya di dalam kehidupan sosial politik. Bahkan juga di dalam kehidupan budaya juga, ekonomi, budaya, ya. Dan itu sebenarnya sudah tercermin di dalam misinya Yesus ketika tadi di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana itu menjadi sebuah realitas atau bagaimana gereja, ya, kita sebagai gereja menyikapi kata-kata Yesus ini. Jadi yang pertama adalah memang sengaja Yesus tidak membuktikannya di dalam satu bentuk kerajaan yang konkret secara politik murni, ya begitu. Karena bagi Yesus itu merupakan satu ruang yang dimana dia ingin melampaui ruang itu sendiri. Nah, konsepnya adalah bagaimana peran itu, misalnya tadi disebutkan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Yang Bapak maknai membebaskan orang-orang tawanan ini bisa artinya apa itu? Politis, ya kan? Politik. Ya, kemudian penglihatan bagi orang-orang buta itu bisa mempunyai makna yang ekonomis karena orang buta menjadi bisa bekerja kembali, gitu kan? Lalu membebaskan orang-orang tertindas, Bapak maknai makna sosial, begitu kan? Bahkan memberitakan tahun rahmat Tuhan, ya makna yang teologis, begitu. Jadi 4 faktor ini ada. Lalu bagaimanakah gereja itu memerankan bertugas seperti itu? Nah, kerap kali kita terjebak pada ranah-ranah yang sifatnya fisik dan indrawi, tetapi yang terpenting konsep atau gagasan pemikiran untuk menciptakan yang indrawinya itu. Jadi kita seringkali sibuk memikirkan yang jasmani, fisikal, tetapi tidak mengisinya lebih dulu dengan rohnya itu.
Nah, Yesus menciptakan ini roh. Jadi konsepnya tuh begini. Kalau roh ini sudah menjadi sesuatu yang kita hayati, kita jiwai, maka dia akan menjadi satu konstruksi. Tapi kerap kali kita nih sibuk membuat konstruksinya tetapi tidak ada konsepnya. Jadi kita terjebak dalam dualisme ya Pak. Dualisme. Ya. Ya. Jadi kita membuat pembedaan atau garis demarkasi antara yang sehari-hari, yang aspek sosial, politik, ekonomi, budaya itu dengan aspek yang sifatnya tadi sebelah spiritual, penebusan. Semestinya itu kan kalau yang aspek mendasarnya pembebasan yang holistik itu, penebus yang holistik itu kita pahami, maka itu yang sehari-hari ini terrangkum di dalamnya, benar, begitu. Benar. Jadi yang menjadi kekurangan, jadi kalau kita lihat ya, kegagalan ada banyak, apakah dulu melalui misalnya P4 begitu kan, itu kan satu upaya yang besar-besaran begitu, tapi tidak pernah mencapai satu transformasi karena orang sibuk di situ dalam membentuk yang sifatnya fisikal, yang sifatnya jasmani, yang bentuknya satu konstruksi yang formal. Seharusnya orang dihayati, diajak dulu seperti yang dilakukan Yesus. Jadi orang diajak dulu memahami tentang manifestasi atau roh manusia yang dibaharui. Dan karena itu Yesus bicara mengenai misalnya kelahiran baru, misalnya begitu. Nah, kalau ini ada kelahiran baru, konstruksi yang sifatnya fisikal itu yang akan terjadi begitu. Ya, kita terkadang tidak bisa menjembatani dengan baik yang konsep yang holistik itu ke dalam dunia yang konkret. Baik Pak Yo, ini percakapan yang menarik, tapi sayang waktu kita terbatas. Sebelum kita mengakhiri acara ini, apakah ada pesan-pesan khusus atau pesan penutup, pesan pastoral kepada sahabat DKB GKI TV berkaitan dengan topik kita hari ini? Silakan Pak Yo. Iya, jadi yang ingin kita lihat adalah Yesus sebagai imam raja, ya. Mesias raja. Mesias raja, ya. Mesias raja. Dalam Mesias raja itu berarti kalau dia raja, seharusnya kita itu memang secara tulus dan ikhlas mau untuk menundukkan diri kita di bawah kuasanya. Jadi dia adalah raja, maka harusnya kita memang menundukkan sehingga kita boleh berkata sebagaimana Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Lalu yang kedua, makna ketertundukan kita kepada Kristus dalam bentuk yang bagaimana. Maka makna ketertundukan itu harusnya dinyatakan di dalam aspek-aspek kehidupan real kita, gitu. Apakah yang paling utama, prioritas kita itu yang paling utama siapa? Ya. Nah, kalau prioritas ini salah dan kita melekat, maka kalau prioritas ini dunia dan kita melekat kepadanya, maka sebenarnya walaupun kita orang Kristen, orang yang mengaku percaya, sebenarnya kita mengatakan Yesus bukan raja saya, tapi dunia ini yang dimana saya melekat, gitu. Dan yang ketiga adalah bahwa ketertundukan itu akan dapat terlihat saat kita menghadapi saat-saat yang sulit, saat-saat kita menghadapi kegagalan, saat kita menghadapi kondisi sakit, saat kita mengalami hal-hal yang jauh dari harapan. Itu sepertinya merupakan media di mana kita sedang diuji sejauh mana kualitas dan karakter kita yang tunduk kepada Kristus itu. Ya, kalau kita tunduk kepada Kristus, kita akan dapat mengatasinya sebagaimana Kristus, sehingga keagungan Allah, kemuliaan Allah itu akan terlihat di dalam kondisi kita, di dalam realitas hidup kita. Dan yang keempat adalah bahwa seluruh aspek orientasi hidup kita itu adalah sebagaimana Kristus tadi berkata, bahwa untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta,
yang ketika membebaskan orang-orang tertindas dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Jadi ada aspek yang sifatnya politis, aspek yang sifatnya ekonomis, aspek yang sifatnya sosial, dan yang keempat aspek yang sifatnya teologis itu tercermin di dalam seluruh karya dan profesi kita. Sehingga apa yang kita lakukan memang dalam rangka untuk meninggikan Kristus, bahwa dia adalah sungguh-sungguh Raja di atas segala raja. Baik Pak Yo, terima kasih atas pencerahan-pencerahan diberikan kepada kita. Saya percaya kita semua diberkati dengan percakapan dengan Pak Pendeta Yo pada episode kali ini. Saudara, memahami Yesus sebagai Mesias kembar, ya, sebagai Mesias imam dan Mesias raja, itu menolong kita untuk hidup lebih utuh, ya, baik yang vertikal maupun yang horizontal. Hubungan dengan Allah terjaga, dengan sesama juga terjaga. Keselamatan baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal itu dapat kita wujudkan. Terima kasih telah menjadi narasumber Pak Yo, dan terima kasih kepada semua sahabat kami. Bila ada masukan silakan kirimkan kepada kami melalui 0812 8188 9191, 0812 8188 9191. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati kita.